Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ataya Raka dengan NIM 2421 21187 dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya ingin membacakan ulasan ilmiah tentang beberapa ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ya'udatan fama fawqaha wa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman mengetahui bahwa itu kebenaran dari Tuhannya. Akan tetapi orang-orang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik. Lalu menurut tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai tanggapan atas kaum musyrik yang mengejek perumpamaan dalam Al-Quran, seperti perumpamaan laba-laba dan lalat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 73 dan Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah menjelaskan bahwa tidak ada masalah dalam menggunakan makhluk kecil seperti nyamuk sebagai perumpamaan, karena tujuan perumpamaan adalah untuk mengajarkan hikmah, bukan untuk membesarkan atau menghasilkan makhluk itu sendiri. Lalu kata yastahi berarti merasa malu atau enggan. Dalam konteks ayat ini Allah menegaskan bahwa dia tidak malu atau enggan memberikan perumpamaan dengan makhluk kecil seperti nyamuk. Lalu kata masalan berarti perumpamaan atau analogi yang sering digunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan pelajaran moral atau teologis. Hal yang terakhir adalah ba'udoh yang berarti nyamuk, yang merupakan simbol makhluk kecil namun memiliki kompleksitas luar biasa. Lalu yang pertama adalah keajaiban nyamuk dalam perspektif ilmiah. Nyamuk yang disebut dalam ayat ini adalah makhluk kecil namun memiliki sistem biologis yang sangat kompleks. Seperti nyamuk memiliki sensor termal yang dapat mendeteksi panas tubuh manusia. Mereka memiliki alat khusus yang dapat menembus kulit terasa sakit. Nyamuk juga berperan dalam ekosistem meskipun sering dianggap sebagai hama. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa bahkan makhluk kecil seperti nyamuk memiliki keunikan luar biasa yang mencerminkan kebesaran Allah. Lalu renungan singkat yang dapat saya pelajari tentang Quran surat tersebut adalah seperti nyamuk yang kecil namun memiliki sistem yang luar biasa. Kita jangan pernah meremehkan kebijaksanaan Allah dalam hal-hal yang tampak sederhana. Hidayah dan kesesatan bukan karena perumpamaan itu sendiri, tetapi karena kesiapan hati kita dalam menerima kebenaran. Lalu yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifat tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat thairi fasurhunna ilaika thumma ja'al
ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tina kasa'ya wa'lam annallaha azizun hakim, yang artinya ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ya Allah berfirman, belum percayakah engkau? Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman lagi, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu dekatkanlah kepadamu, potong-potonglah. Kemudian letakkanlah di atas setiap bukit satu bagian dari setiap burung. Selanjutnya panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut tafsir Al-Razi, Fakhruddin Al-Razi menekankan bahwa dalam ayat ini Allah tidak menegur Ibrahim karena pertanyaannya, tetapi justru memberikan jawaban dengan demonstrasi langsung. Ini menentukan bahwa mencari bukti untuk memperkuat iman adalah sesuatu yang diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam Islam, asalkan niatnya bukan untuk meragukan keesaan Allah, melainkan untuk menambah keyakinan. Konsep kebangkitan dalam sains, meskipun kebangkitan makhluk dari kematian adalah sesuatu yang di luar hukum alam yang kita kenal, ilmu pengetahuan modern telah menemukan beberapa fenomena yang memberikan pemahaman tentang bagaimana kehidupan dapat diaktifkan kembali. Yang pertama dengan fenomena regenerasi pada beberapa makhluk hidup. Yang kedua adalah cryonics atau pembukaan tubuh untuk dihidupkan kembali. Yang terakhir adalah eksperimen kloning dan rekayasa genetika. Dari perspektif ilmiah ini, meskipun kebangkitan manusia secara utuh masih di luar kemampuan manusia saat ini, namun konsep ini bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Lalu renungan yang bisa saya ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ini adalah kita belajar bahwa keimanan bisa diperkuat dengan pembuktian dan pengalaman langsung. Metode ilmiah dan eksperimen tidak bertentangan dengan keyakinan, tetapi bisa menjadi alat untuk memahami kebesaran Allah. Dengan memahami ayat ini, kita semakin yakin bahwa Allah tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip ilmiah yang terus terbukti seiring berkembangnya ilmu. Yang terakhir adalah Quran surat Ali Imran ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwaladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutatsabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang artinya adalah dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antara ayat-ayatnya ada yang Muhammad, itulah pokok-pokok isi kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Makna muham dan mutasyabih dalam kajian tafsir. Yang pertama adalah ayat muham, ayat yang jelas, tegas, dan tidak mengandung makna ganda. Yang kedua adalah ayat mutasyabih, ayat yang maknanya tidak langsung dapat dipahami atau memiliki makna lebih dari satu. Biasanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, perkara gaib atau hal yang diketahuinya oleh Allah.
Prinsip dasar dalam keilmuan. Dalam sains ada konsep yang mirip dengan pembagian muham dan mutasyabih. Yang pertama adalah hukum-hukum dasar fundamental laws, mirip dengan muham, yaitu prinsip yang jelas dan diterima sebagai dasar ilmu. Yang kedua adalah teori yang membutuhkan interpretasi dalam lebih dalam, mirip dengan mutasyabih, yaitu konsep yang masih bisa ditafsirkan lebih dari satu cara. Contohnya ada interpretasi mekanika kuantum yang memiliki berbagai pendekatan. Tantangan dalam memahami mutasyabih. Yang pertama adalah teori relativitas dan mekanika kuantum memiliki konsep yang bertentangan dengan intuisi manusia sehari-hari. Lalu yang kedua adalah dimensi ekstra dalam fisika, konsep yang sulit dipahami kecuali dengan model matematika. Yang ketiga, kesadaran dan ekstensi dalam filsafat. Demikian pula dalam memahami Al-Quran, manusia harus menyadari keterbatasan akal dalam memahami ayat-ayat mutasyabih dan tidak memaksakan interpretasi yang tidak jelas. Renungan yang bisa saya ambil dari tersebut adalah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ilmu akan memiliki batas dan ada hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, dalam memahami wahyu kita harus selalu mengedepankan ketakwaan dan kebijaksanaan serta tidak terjebak dalam spekulasi yang menyesatkan. Mungkin cukup saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau yang tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.